Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Pada kesempatan Pagi. ini saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu demonstrasi kontekstual Ibu pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu udah berkenan untuk meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan sebagai pimpinan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Mungkin sebelum kita memulai wawancara, Ibu kiranya Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Silvi. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Rodiah. Kebetulan saya mendapat amanat untuk menjadi PLH Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Bandung sehubungan dengan selesainya tugas dari PLT, yaitu Ibu Yani pada tanggal 1 Agustus. Mungkin itu saja. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk memperkenalkan diri. Saya sangat merasa senang bisa bertemu dengan Ibu pada hari ini. Baik Ibu, dalam menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya. Sebagai seorang pemimpin sekolah, tentu Ibu menghadapi berbagai situasi harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan dan bisa dikatakan Ibu berada dalam situasi dilema etika. Nah, di saat situasi dilema etika ini terjadi, keputusan mana yang akan Ibu ambil? Tentu keputusan itu pengambilannya tidak mudah ya, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan ini akan merefleksikan dari integritas sekolah, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah, dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah, pada wawancara kita hari ini ada 8 pertanyaan ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Silvi atas pertanyaannya. Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ini, pada awalnya tentu dengan mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian kita juga menelusuri informasi itu berasal dari mana, kemudian ditujukannya kemana, kemudian main atau keyword dari penyelesaian solusi dari masalah itu apa. Nah, sehingga nanti di sana akan ditemukan, oh ternyata masalah ini sebaiknya diselesaikan seperti ini. Kasus contoh misalnya sekarang sedang rame-ramenya tentang masalah pungutan ya, pungutan orang tua. Nah, dengan keluarnya permen dari kementerian bahwa sekolah tidak boleh memungut biaya apapun kepada orang tua siswa. Namun ada beberapa kegiatan yang memang tidak ada di koderingnya POS dan BOPD, sehingga ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Nah, tentunya ini akan dibicarakan dengan baik, apakah kegiatan ini akan tetap berlanjut walaupun dengan kondisi yang sangat minim, yaitu tanpa partisipasi masyarakat atau orang tua, tapi atau bisa kita laksanakan dengan mengundang orang tua untuk saling memahami bahwa ini untuk kebaikan siswa-siswa kita, karena tidak mungkin siswa kita hanya berdiam di sekolah sementara mereka butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh skill, dan juga butuh karakter-karakter, dan itu akan muncul bila ada kegiatan-kegiatan yang menunjang. Contohnya kalau di SMK itu ada istilah kunjungan industri, kemudian ada juga sekarang yang lagi tren P5, apalagi sekarang kebetulan dua-duanya saling berkaitan antara kebekerjaan dengan kunjungan industri. Ini dua-duanya bisa dijadikan satu kegiatan yang saling menunjang. Nah, tentu ini membutuhkan pembiayaan, dan tentu kita akan menawarkan kepada orang tua apakah kita akan melakukan kunjungan keluar sekolah ke industri-industri supaya anak-anak kita lebih jelas, lebih real
melihat kondisi di industri, ataukah kita hanya mengandalkan misalnya dengan virtual melalui video-video dan lain sebagainya. Ini dibicarakan dengan baik sehingga tidak menjadi sebuah konflik, tapi menjadi sebuah solusi dalam setiap problem. Itu contohnya. Jadi digali dulu ya Bu ya, informasi-informasinya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik juga. Nah di satu sisi dilemanya ini tentu kita membutuhkan pembiayaan ya Bu ya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang berkualitas untuk siswa seperti kunjungan industri tadi gitu. Nah mungkin di sini diperlukan transparansi juga ya Bu ya, kebutuhan sekolah apa untuk meningkatkan kualitas peserta didik dibicarakan dengan orang tua siswa gitu. Oke. Ya baik Ibu, pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Oke. Terima kasih. Jadi selama ini saya mengambil keputusannya tentu tidak sepihak ya, tapi melibatkan juga di Ring 2 di para Wakasek, kemudian juga kepala program dan juga tentunya dengan narasumber yang menyampaikan problematika ini apa gitu ya. Apalagi ini dua-duanya mengandung kebajikan, yang artinya kedua-duanya itu bisa direalisasikan bila memungkinkan. Nah tentunya di sini kita akan melihat program kerja sekolah dengan melihat skala prioritas. Mana yang diutamakan gitu ya, dan mana yang lebih menunjang pada perbaikan atau karakter siswa atau kebajikan atau keunggulan untuk sekolah. Bukan berarti dihilangkan yang satu, tapi mungkin sementara ditunda dulu. Jadi kita prioritas dulu baru yang kedua. Tapi bila memungkinkan dua-duanya bisa berjalan bersamaan, kenapa tidak gitu ya? Misalnya dalam satu kegiatan. Nah, itu bisa dilaksanakan dua-duanya ya. Kita coba untuk melaksanakannya. Iya, jadi ditentukan skala prioritas ya Bu ya, tentunya dengan dukungan keputusan ini dari berbagai pihak yang berkaitan ya Bu ya, dari Waka, dari kepala program juga, karena ini tentunya prioritas sesuai dengan program sekolah untuk proses pembelajaran siswa-siswa juga gitu. Iya. Baik Ibu, untuk yang pertanyaan ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang biasa saya lakukan misalnya dalam mengambil keputusan ya. Ya betul Ibu. Tentunya yang pertama kita akan melihat dulu dengan program kerja, kemudian dengan anggaran, kemudian setelah itu apakah kegiatan ini betul-betul harus dilaksanakan ya, tadi skala prioritas itu. Kemudian setelah itu kita kan ada rapat ya, ada beberapa pertemuan untuk mematangkan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tidak berimbas pada yang kurang baik, tapi justru kita tujuannya itu untuk menjadi lebih baik. Itu prosedurnya. Iya betul Ibu. Jadi langkah-langkahnya itu ini tidak sepihak ya Bu ya? Tidak sepihak. Ya, jadi melibatkan semua juga. Betul. Karena tentu keputusan yang diambil ini akan menunjukkan integritas dari sekolah juga, nilai-nilai baik yang selama ini sekolah kita junjung tinggi ya Bu ya. Oke baik Ibu, pertanyaan keempat ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang lebih efektif itu saya langsung terjun ke lapangan ya. Jadi saya dapat informasi seperti ini, kemudian saya kumpulkan dulu info-info itu ke lapangan ya. Misalnya kasus yang terjadi sekarang ini lagi tren juga ya, masalah pungutan kan, terutama masalah seragam anak. Nah ini kan ada miskom ya, ada miskomunikasi dengan orang tua. Nah biasanya saya akan langsung ke lapangan menanyakan dulu kasusnya seperti apa. Nah kemudian setelah saya cerna, kemudian saya secepatnya mengambil langkah untuk rapat dengan para Wakasek. Nah seperti kemarin kan kami rapatkan dengan Wakasek, kemudian setelah itu dengan komite juga, kemudian juga dengan sumber ya, wali kelasnya, apakah betul anak ini tidak bisa sekolah karena merasa minder, karena tidak memakai baju profesi. Nah kita telusuri bener nggak? Nah ternyata kan ada miskom, ternyata tidak seperti itu beritanya gitu, beritanya itu salah gitu. Ternyata anak ini tidak merasa minder, bahkan dia punya semangat, dan adapun dia memakai baju profesi itu sebenarnya tinggal menunggu hari saja. Cuman mungkin ada beberapa orang tua dari siswa mungkin melihat foto ya, foto yang itu kok kayaknya ada satu orang yang nggak pakai gitu, kayaknya mungkin mencek orang Sunda mah sareusek gitu ya. Nah jadi
akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, kita luruskan, kemudian kita bikin klarifikasi, bahkan kita juga sampaikan secara tertulis dan secara digital supaya orang tidak salah paham gitu, bahwa sekolah kami itu betul-betul sekolah yang sangat ramah gitu, ramah terhadap pendidikan, ramah terhadap anak. Bahkan kita juga sangat jeli gitu ya, bahwa tidak sembarangan mengeluarkan siswa atau misalnya tidak naikkan kelas siswa hanya karena masalah biaya, karena kami sangat mendukung, 100% mendukung adanya wajar 12 tahun. Anak-anak kita tidak ada yang ingin putus sekolah. Betul Ibu. Baik Ibu, jadi menggali informasi, dikonfirmasi, Betul. kemudian klarifikasi. Betul, mungkin itu. ya Bu ya. Ya pokoknya kita itu menunjang semua kebutuhan peserta didik, karena kita juga merupakan sekolah yang ramah anak. Betul. Juga ya Bu ya. Iya, baik Ibu, pertanyaan kelima ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi dalam mengambil keputusan itu memang ada beberapa pihak ya yang mungkin merasa dikecewakan gitu ya. Kita harus siap dengan resiko itu ya. Contohnya misalnya begini, ada beberapa orang ya, guru lah misalnya, guru mau ikut pelatihan. Nah, sementara pada hari yang bersamaan kita juga misalnya mengadakan pelatihan juga gitu kan. Tentu guru itu harus memilih kan mana yang ini yang terbaik gitu ya. Misalnya guru ini memilih PPLG ya, untuk sertifikasi. Nah, dia kan menghadap saya kan. Tadi saya akan menyarankan, ini kan datangnya tidak setiap saat. Kalau workshop di sekolah gitu bisa dilakukan atau bisa melihat kepada rekan guru yang lain, atau tahun depan juga masih ada, atau misalnya nanti per semester kita juga ada. Tapi kalau untuk sertifikasi ini jarang, kuotanya juga sedikit. Nah, dia misalnya menginginkan, Bu, bagaimana kalau dimundurkan misalnya harinya, bisa nggak? Karena yang ikut sertifikasi banyak nih misalnya. Nah, saya kan akan melihat kalau dimundurkan akan mengganggu tahun ajaran baru yang akan masuk. Sementara guru juga kan harus menyelesaikan perangkat ajarnya. Jadi saya mengambil keputusan tidak bisa dimundurkan, tetap berjalan sesuai dengan waktunya. Kemudian guru yang tidak bisa ikut nanti bisa bertanya kepada rekan-rekannya yang sudah melaksanakan atau mengerjakan perangkat ajar, seperti itu. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Iya, jadi pada dasarnya setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya, Ada tantangan, ya. Karena keputusan yang kita ambil tentu tidak bisa mengakomodir semuanya. Iya. Tidak bisa, meskipun kita sudah Berusaha. cari nih prioritas yang bisa mengakomodir semua, tetap pasti akan ada pihak yang dikecewakan. Tetapi tadi balik lagi ya, bagaimana kita menyikapi dan menanggapi pihak yang dikecewakan ini sehingga semuanya bisa tetap berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, pertanyaan ke-6 ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Oke. Itu tergantung dari kasus. Kasusnya seberat apa kasus itu ya. Kemudian membutuhkan waktu berapa lama. Karena biasanya kasus itu kan bertumpuk ya, belum selesai ini ada lagi, ini belum selesai ini ada lagi. Nah, biasanya saya akan menulis sebuah jadwal kecil ya di buku catatan saya. Oh, besok ini saya harus menyelesaikan ini, besoknya lagi ini, besoknya lagi ini. Nah, itu biasanya saya mengikuti agenda kerja saya dengan misalnya yang betul-betul urgen harus segera diklarifikasi, itu biasanya akan langsung saya tindak gitu ya. Tapi kalau misalnya kira-kira masih butuh 2 atau 3 hari, nah itu biasanya dikebawahkan dulu walaupun kasus itu muncul pada awal. Contohnya begini, saya punya pekerjaan kemarin itu adalah membuat SK ya, SK guru gitu. Kemudian sekarang saya ingin lebih rapih dengan adanya job desk pembagian. Nah, job desk ini saya harus mengcombine antara struktur organisasi manajemen sekolah dengan BLUD. Kan BLUD itu sekarang sedang digongkan gitu ya. Kita ini ibaratnya yang pertama itu pilot lah ya. Nanti kita akan ada adik-adik yang lain. Nah, saya harus mengcombine. Sementara itu butuh waktu yang relatif gitu ya, karena butuh pemikiran nyambung nggak sih ya gitu kan. Nah, ini harus selesai gitu ya. Ya alhamdulillah udah selesai sih. Nah, tapi itu butuh waktu 2 atau 3 minggu untuk memikirkannya. Nah, itu kasus itu kan seminggu sudah ada. Tiba-tiba di tengah-tengah ketika saya mengerjakan ada kasus yang lain, klarifikasi seperti tadi. Nah, berarti kan harus diselesaikan yang ini dulu. Sementara ini dipending dulu 1 atau 2 hari.
Nah, jadi tetap ya tadi ada skala prioritas, kemudian juga kita akan melihat keurgenannya, ke mana yang harus cepat ditindak dan mana yang bisa ditunda sementara waktu. Gitu. Iya, jadi tergantung kasusnya ya, betul, Bu, ya, tergantung seperti kasus. apa gitu. Jadi nanti kita menentukan skala prioritas lagi nih, mana yang harus diselesaikan duluan atau mana yang bisa ditunda terlebih dahulu karena kita harus menyelesaikan kasus yang lebih prioritas. Betul. Gitu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan ketujuh ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang membantu itu banyak ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri karena saya terbiasa bekerja dalam satu tim ya. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Itu sangat membantu gitu ya. Karena informasi itu tidak bisa diambil dari satu ya, tapi kita harus merangkum dari beberapa orang sehingga menemukan titik. Oh, ternyata kebenarannya seperti itu gitu kan. Misalnya kasus siswa kan, kasus siswa tidak naik kelas misalnya. Kan tidak mungkin kita hanya mendengar dari satu pihak. Pihak ini menyatakan bahwa dia nggak naik kelas karena nggak bayar baju seragam. Nah, saya kan berpikir benar nggak gitu kan. Nah, pasti saya akan mengkontak dulu ke kurikulum, ke Wakasek kurikulum. Dari Wakasek kurikulum kemudian ke Kaprodinya, kemudian ke BPBK, kemudian ke wali kelas, kemudian ke sumber lain. Nah, kita rangkum semua. Nah, sehingga di situ baru ketemu. Oh, ternyata ini benang merahnya kejadian ini, dan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi betul-betul ketemu gitu loh solusinya gitu. Iya. Jadi tim manajemen itu perannya sangat berperan ya Bu ya. Iya. Jadi di sini yang paling penting itu kolaborasi tentunya ya Bu ya dalam tim manajemen itu, sehingga bisa mengambil keputusan yang tentunya menunjukkan integritas dari sekolah kita ya Bu ya. Ya, baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Pengalaman yang paling penting itu adalah pengelolaan manajemen, ya, pengelolaan dalam memanage. Artinya dalam satu organisasi kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita membutuhkan sebuah tim yang kuat, yang solid, sehingga setiap pekerjaan yang terasa berat itu akan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, kita harus percaya. Jadi percayalah pada pekerjaan orang lain itu, walaupun kita tetap controlling ya, oh benar nggak sih ini gitu kan, tapi kita percaya gitu ya. Jadi jangan sampai kita was-was, itu bisa mengakibatkan stres sendiri gitu, aduh ini kok nggak selesai ini nggak. Nah, jangan seperti itu. Jadi pengelolaan ini adalah seni mempercayai orang lain, kemudian juga seni dalam mengelola manajemen, pendelegasian, pemberian wewenang, pemberian kepercayaan, itu nanti terangkum dalam sebuah struktur organisasi yang baik gitu. Jadi manajemen ya Bu ya, pengelolaan manajemen, kemudian di sini juga kita harus memberikan kesempatan serta kepercayaan ya kepada orang lain untuk menunjukkan potensinya tentunya dalam hari ini, karena manajemen itu seni tadi kata Ibu ya dalam pengelolaannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Saya pun sangat menghargai waktu Ibu dan informasi yang telah Ibu berikan itu sangat bermanfaat Ibu, dan saya memastikan bahwa informasi tersebut akan digunakan secara efektif. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila dalam sesi wawancara ini ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan Ibu. Terima kasih, semoga Ibu senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.